Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yunus 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup untuk jalankan, bukan untuk ragukan panggilan Tuhan. Ada banyak sekali orang yang mengatakan bahwa zaman now atau zaman sekarang ini gampang, mau kemana-mana saja kita mudah untuk melaksanakannya, bisa tinggal lihat alamat tujuan kemana kita pergi dengan memakai aplikasi Google Maps. Kita juga merasakan kecanggihan aplikasi tersebut, meskipun bisa juga kita dibuat bingung karena disuruh berbelok di jalan tanpa belokan atau petunjuk yang berubah-ubah karena posisi yang salah. Meskipun sudah sedemikian maju teknologi komunikasi ini, tetap saja ada yang memiliki sisi kekurangan dan tidak dapat menjadi satu-satunya pegangan untuk menunjukkan arah tujuan perjalanan kita. Bagaimanakah seharusnya dengan iman percaya kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam menempuh perjalanan hidup kita di tahun 2023 ini? Sering kita mendengar himbauan maupun ajakan menuruti firman Tuhan Allah Bapa kita itu, yang adalah satu-satunya pegangan dalam hidup kita, tetapi masih harus dipertanyakan lagi. Benarkah demikian? Kisah panggilan seorang Nabi Yunus menyajikan potret jujur dari kondisi keberdosaan umat manusia. Nabi Yunus seorang nabi utusan Allah, tetapi ia memberikan suatu penolakan yang luar biasa terhadap panggilan dari Tuhan Allah Yahweh Allah Israel itu. Apa rupanya yang terjadi? Mengapa ia bereaksi hingga sedemikian itu? Mari kita ingat dan kenali kembali lebih dalam tentang Nabi Yunus dan juga penghuni kota Niniwe, di mana Nabi Yunus terkenal sebagai nabi yang ditelan oleh ikan besar, tetapi bagi orang Israel pada zaman itu, ia adalah nabi yang nasionalis. Ia dipakai oleh Tuhan di kerajaan Israel Utara pada zaman Raja Yerobeam bin Yoas untuk menubuatkan perluasan daerah Israel, sebagaimana diungkapkan dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Sedangkan penghuni kota Niniwe adalah orang dari bangsa Asyur, musuh bebuyutan orang Israel. Inilah penolakan batin Nabi Yunus, bagaimana seorang yang menyuarakan kebaikan kepada Israel juga menyerukan pertobatan kepada musuh bebuyutan mereka. Kegalauan hati dari Nabi Yunus semakin terlihat di dalam doanya. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan menyayangi kami, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus 4 ayat 2 bagian B. Ia tahu bahwa Tuhan Allah Yahweh Allah Israel itu akan memaafkan, mengampuni orang dari kerajaan bangsa Asyur itu, sehingga ia lebih memilih lari dari tugas yang diembannya itu. Yunus 4 ayat 3.
Namun Yunus mengenal Tuhan dan tahu apa yang akan dia perbuat, tetapi ia meragukan tindakan Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Panggilan Tuhan buat kita mungkin tidak seperti panggilannya kepada Nabi Yunus. Akan tetapi jelas tertulis di Alkitab bahwa kita yang dahulunya pembangkang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, yaitu nyawanya sendiri menggantikan kita agar kita dapat melakukan pekerjaan maupun perbuatan baik yang sudah Dia persiapkan. Efesus 2 ayat 10. Oleh pertolongan kuat kuasa Roh Kuduslah mari kita terus berjuang untuk memperlakukan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, meskipun kadangkala harus mendorong kita keluar dari zona nyaman dari diri kita ini sendiri. Ingatlah akan firman Tuhan di dalam kitab Amsal yang ditulis dalam Amsal 4 ayat 26-27 ini. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang telah mengingatkan kami supaya kami hidup untuk menjalankan kebenaran firman-Mu itu, bukan untuk meragukan juga bentuk panggilan Tuhan terhadap diri kami sendiri. Ketika kami berada dalam satu komunitas, dimulai gerejamu yang terkecil adalah keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak di tengah keluarga itu, kami punya tugas panggilan yang harus menuruti kebenaran firman-Mu melalui jalan yang lurus yang harus kami tempuh supaya kami menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kami, sehingga segala hak-hak kami juga sebagaimana yang Tuhan telah sedang dan akan terus karuniakan itu senantiasa Tuhan penuhi atas diri kami. Terima kasih Bapa kalau kami juga bisa belajar dari hal yang positif yang kemudian dilaksanakan oleh Nabi Yunus itu, supaya kami jangan lagi menyimpang ke kanan dan ke kiri di dalam melaksanakan kebenaran firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami permohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.